Tapi saya nggak mau lari ke sana, Bang Oki. Ya itu kan kita udah ranah beda ya. Mungkin Bang Oki bisa telusuri lagi. Bang Oki bisa baca perjanjian lama, terus compare dengan Al-Quran. Kenapa sih Tuhan itu Allah? Tuhan itu Allah, A-L-L-A-H. Kenapa sih itu? Kenapa nggak tertulis akulah Tuhan Yesusmu? Karena Yesus manusia, Bang Oki. Di sini teman-teman penuh haru ya. Kalau kita yang menonton ya, luar biasa. Pak Arom ini dalam penjelasannya kan, penjelasan itu pasti punya maksud. Tapi maksud Pak Arom, dia menjelaskan bagaimana kemudian dia step by step menemukan Islam, dan ini Masya Allah, keren banget. Ini dia mengkonfirmasi. Jadi Al-Quran itu ketika diterima oleh Nabi Muhammad, itu tidak serta-merta muridnya atau sahabat-sahabatnya itu menuliskan kemudian dijadikan lembaran. Masya Allah, apa yang diketahui oleh Pak Arom, teman-teman. Saya nggak menyangka loh, keluar narasi yang seindah ini dari mulut seorang mantan pendeta. Berarti dalam kependetaannya yang dia pernah bercerita bahwa dia pernah dijadikan misionaris T6 untuk memahami Al-Quran dan kemudian memfitnahnya. Nauzubillah, Allah selamatkan kebenaran itu dari Pak Arom ya, dengan membuat Pak Arom itu tak bisa bantah apa yang dikatakan Al-Quran. Dan hari ini dibalik semua kewas-wasannya terhadap memilih agama yang salah, akhirnya dia menemukan Islam dan berani bersaksi bahwa Tuhan yang patut disembah hanyalah Allah. Masya Allah, teman-teman sekalian. Assalamualaikum teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama Ustadz kesayangan antum, Ustadz Ahmad Damanhuri SOSI ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak yang telah hadir, sahabat ngaji kala asa yang selalu ikut pengajian bersama Ustadz Daman, dan juga sahabat keluarga Apologet yang ada di YouTube yang senantiasa menimba ilmu di channel keluarga Apologet. Masya Allah. Teman-teman, sebelum kita masuk kepada irisan hati kita melihat Oki memfitnah Islam, kita dinginkan hati kita dengan kebanggaan kita kepada Apologet Islam, yaitu Bang Zuma, dan pembicaraan Bang Zuma yang ditelepon oleh gurunda kita langsung oleh Ustadz Abdul Somad. Dan ini insya Allah menambah rasa dingin hati kita. Kita saksikan. Amat pengen ngobrol dengan Adinda. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzku, guruku, Masya Allah. Baik-baik Ustadz, Masya Allah. Sehat. Kami tadi dengan Pak Nas lagi cerita Bang Zuma. Luar biasa, dari mana itu tenaga sama kecerdasannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz, itu karena sering dengar Ustadz. Allah Akbar. Allah Akbar. Iya, Masya Allah. Pastikan. Mudah-mudahan Allah jaga Bang Zuma, semangat terus. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ustadzku juga. Luar biasa, ujung tombak dakwah. Allahu Akbar. Beda dakwah Ustadz. Beda dakwah Ustadz Abdul Somad dengan dakwah Bang Zuma. Bang Zuma ini bermain di ranah garis-garis hukum. Tiap hari ada laporan terhadap beliau di mana-mana. Tapi insya Allah kita jaga. Amin, amin, amin. Allahu Akbar. Pak Nas mengawal Bang Zuma insya Allah. Bang Zuma, kapan sekali waktu podcast bersama Ustadz Zuma? Ada dengan Ustadz Abdul Somad? Ya, saya bersama duetnya beliau, guru kita. Oh, insya Allah. Saya mau duduk sama Bang Zuma nanti agak 1 jam kalau bisa. Pas jadwal ke Jakarta kita ketemu, bisa ya? Boleh Ustaz. Masya Allah. Satu kehormatan bagi saya Ustaz. Allahu Akbar. Masya Allah. Nanti kami minta nomor Bang Zuma supaya di-linkkan. Saya ke Jakarta 6 bulan sekali, jadi pas nanti ini kita buat 1 jam untuk saya nanya-nanya tentang kristologi. Allahu Akbar. Masya Allah. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Ya. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Zuma. Nanti kita sambung. Nanti jumpa silaturahim insya Allah. Insya Allah Ustazku. Masya Allah. Ini guru pada salama kita pada salama. Salama kita pada salama. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Adinda. Ini kami salat dulu.
Masya Allah teman-teman sekalian, adem hati kita. Ibaratnya kalau dalam perang, ya, Bang Zuma ini pasukan berkuda, ya, yang maju ke depan. Ustaz Abdul Somad pasukan berpanah, yang membentengi di belakang. Masya Allah. Ini dua orang yang dirahmati Allah yang senantiasa membentengi iman kita. Masya Allah, semoga sehat-sehat terus ya. Oke teman-teman sekalian, tanpa kita perpanjang, kita akan menyaksikan setelah part 1. Antum boleh rewind, boleh ulang part 1 perdebatan Arom dengan Oki, yang di situ Arom menjelaskan Islam dan alasan dia memilih Islam dalam keilmuan itu yang saya masih terngiang-ngiang dan sedih teman-teman. Insya Allah penuh haru. Setelah itu inilah part 2-nya, di mana Oki semakin memanas untuk memfitnah Islam di depan Pak Arom dengan membawa dalil-dalil seputar terjemahan yang dia tidak mau tahu kebenaran daripada dalil tersebut. Tetaplah bersama keluarga apologet untuk menimba ilmu di balik apapun yang dipertanyakan oleh Oki, akan kita jawabkan di akhir video. Oke, untuk sekarang mari kita simak perdebatan antara Pak Arom dengan Oki yang semakin memanas. Kita lanjutkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah berkomentar. Kepada teman-teman yang komentarnya belum saya baca, saya mohon maaf karena terlalu banyak komentar yang menumpuk. Insya Allah saya selalu mengapresiasi dan antum adalah alasan saya masih bikin konten demi tersiarnya khazanah iman ini. Kita lanjutkan. Tapi saya senang Bang Oki. Di sini Bang Oki mau jujur bahwa sesuai dengan bapak-bapak pendeta dan bapak-bapak gereja, bahwa Ulangan 18 itu nubuatan untuk Yesus. Oke. Kemudian Bang Oki bertanya, kalau Tuhan itu Maha Kuasa dan memiliki ajaran, kenapa baru datang di abad ke-7 kalau Tuhannya itu sama? Saya suka di sini Bang Oki. Jadi gini Bang Oki, yang pertama, kenapa saya tanya tentang ulangan? Ulangan 18 ayat 18 tadi ya. Nah, kalau nggak salah saya bawa tadi. Bentar. Gini Bang Oki, selama saya mempelajari Bible, saya belum menemukan dari Nabi Abraham, Musa, ataupun yang lainnya bahwa ada nubuatan tentang Tuhan akan datang, Bang Oki. Tapi nubuatan-nubuatan itu adalah tentang seseorang yang akan datang, yaitu pilihan Tuhan, Bang Oki. Bukan Tuhan yang datang, tapi pilihan Tuhan yang datang, Bang Oki. Jadi, masakan ada Tuhan dinubuatkan oleh manusia, Bang Oki? Kan gitu logiknya. Apalagi Bang Oki dari Islam kan. Logiknya gini, Bang Oki. Tuhan dinubuatkan oleh manusia, yang manusia sendiri itu utusan dia, gitu. Nggak logik sih menurutku Bang Oki. Kalau Tuhan dinubuatkan oleh manusia, itu menurutku ya Bang Oki ya. Tapi kan kita beda pandangan, nggak apa-apa. Itu make sense-ku ketika aku di Islam, bahwa mengetahui bahwa itulah kebesarannya Allah, bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Nggak mungkin juga makhluk itu bisa nubuatkan Allah itu akan datang. Allah terserah dia mau datang kapanpun, terserah dia, bebas. Nggak perlu dinubuatkan, nggak perlu direncanakan, nggak perlu ditakar dengan pikiran manusia. Itu nggak mungkin Allah ditakar sama manusia, itu nggak mungkin. Pemikiran manusia itu hal yang mustahil Bang Oki. Nah, ketika Bang Oki berkata, siapa sih yang bisa mengampuni dosa selain Yesus? Siapa sih yang bisa menghidupkan orang mati selain Yesus? Ya coba Bang Oki baca deh Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Di situ ditegaskan, hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia. Jadi Allah itu bukan sang sumber atau bukan propernya dari Tuhan, bukan Bang Oki. Tapi Allah itu memang Tuhan Bang Oki. Bukan Tuhan itu manusia, bukan Bang Oki. Kemudian Bang Oki bertanya, kalaupun Allah itu Maha Kuasa, Maha segalanya, harusnya Allah itu udah ada dari sebelumnya, bukan di abad ke-7. Coba Bang Oki buka Ulangan 5 ayat 6-9. Akulah Tuhan Allahmu.
yang sudah membawa kalian keluar dari perbudakan di Mesir. Dari Ulangan 5 ayat 6 sampai 9 ditegaskan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Inilah yang diperbaiki oleh Al-Quran, disempurnakan. Bahwasanya ketika ada penegasan di Alkitab Perjanjian Lama, di Ulangan bahwa dia sudah menyatakan akulah Tuhan Allahmu, tapi ketika di Perjanjian Baru Tuhan itu bukan Allah, itulah yang disempurnakan oleh Al-Quran sebenarnya, Bang Oki. Makanya Al-Quran datang untuk menegaskan, ya Tuhan itu ya Allah, bukan Tuhan itu gelar untuk manusia, Bang Oki. Sesuai dengan Perjanjian Lama gitu loh, yang diajarkan Abraham dan Musa, Bang Oki. Makanya ketika dibilang kenapa baru abad ke-7, kenapa nggak dari awal? Ya dari awal udah dikasih tahu, akulah Tuhan Allahmu. Tapi ketika di Perjanjian Baru kok Tuhan gelar, bukan Tuhan itu Allah. Nah makanya ditegaskan sama Al-Quran bahwa Tuhan itu ya Allah gitu. Tak serupa dengan makhluk, tak sama dengan manusia. Mungkin saya nggak ada pertanyaan, silakan Bang Oki. Di awal tuh ada beberapa narasi yang aku belum tunjukkan datanya teman-teman ya, tapi nanti itu di akhir aja gitu. Oke, yang pertama, masa ada nubuat yang berasal dari manusia? Ya teman-teman, 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21, nubuat itu bukan hasil ide pribadi. Ya, di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai dengan 21, nubuat itu bukan ide pribadi. 2 Timotius 3 ayat 16, segala sesuatu itu diilhamkan oleh Allah. Ya. Jadi nubuatan itu bukan ide pribadi Musa, bukan ide pribadi manusia, enggak. Nubuatan itu diilhamkan oleh Allah. Ya, bukan hasil ide-ide pribadi. Ya, itu. Jadi jelas datanya di dalam Alkitab. Terus juga di Kisah Para Rasul 2 ayat 22, saya akan bacakan ulang ayatnya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Di situ ya, maaf ya, walaupun Bang Arom sudah berpindah agama, tapi kita harus kita masih menggunakan bahasa Indonesia ya. ALLAH itu akan dibaca Allah, tidak pernah dibaca Allah. Ya, di dalam Alkitab kami jelas itu dikatakan. Ya, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti kamu tahu. Ayat yang ke-23-nya, Dia diserahkan Allah menurut maksud rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan Dia dan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ingat ya, satu-satunya orang yang mampu mengalahkan kuasa maut itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Itu. Dan jangan dilupakan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menyatakan dirinya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, kalau kita berbicara di dalam Alkitab, Yohanes pasal 1 ayat 18, untuk menyatakan Sang Bapa. Ya. Tapi berbicara tentang Tuhan Yesus, kita akan berbicara Tuhan Yesus yang punya dui natur, Tuhan Yesus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ya, itu aku udah tanggapi semua narasi dari Bang Arom. Oke, aku lupa tanggapi tadi ya. Ketika Bang Arom mengatakan Nabi Bang Arom itu tidak bisa membaca dan menulis ya tadi ya. Saya harus tunjukkan ini sama Bang Arom. Aku nggak tahu ya apakah Bang Arom udah pernah. Apakah Bang Arom udah pernah baca? Aku pertama tunjukkan di dalam Quran dulu ya. Di dalam Quran 98 surat Al-Bainah. Quran 98 ayat yang kedua. Aku tunjukkan datanya ya. Surat Al-Bainah ayat yang kedua. Yaitu seorang rasul dari Allah
Nabi Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Di sini jelas datanya. Membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Surat Al-Bayyinah ayat yang kedua. Ya, Quran surat 98 ayat yang kedua. Membacakan. Kalau kita lihat juga di dalam salah satu hadis yang sahih, ya, di dalam Sahih Bukhari 1111, sebentar aku bukakan dulu datanya. Sahih Bukhari 111 ya, sebentar ya. Sahih Bukhari 111. Sebentar teman-teman, kita lihat. Kita buka dulu datanya ya. Sahih Bukhari 11. Ya. Sahih Bukhari derajatnya sahih, saya bacakan ya. Ketika Nabi Muhammad bertambah parah sakitnya, beliau bersabda, "Berikan aku surat biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian, sehingga kalian tidak akan sesat setelahku." Hadis yang sahih, hadis Bukhari 11. Bang Oki nggak pernah bawa-bawa hadis doib ya, hadis doib. Bang Oki selalu bawa hadis-hadis yang sahih dan saya bisa bertanggungjawabkan data-data saya. Di sini jelas tertulis, di sini menuliskan, ketika bertambah parah sakitnya, beliau bersabda, "Berikanlah aku surat biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian, sehingga kalian tidak akan sesat setelah aku." Jelas datanya tertulis secara letterlek Al-Bayyinah. Ya, silakan nanti Bang Arom tanggapin aja itu. Ya, silakan nanti Bang Arom tanggapin aja data-data yang saya tunjukkan. Silakan Bang Arom. Oke. Oke, thank you Bang Oki. Jadi pesan saya tentang Islamnya Bang Oki ya. Ya walaupun memang di Bang Oki yang buat saya dah. Tapi saya harus lebih pelajari lagi, lebih detail bagus. Selain saya belajar baca Al-Quran, saya juga bisa membahas yang lainnya. Jadi gini Bang Oki, surat 98 Al-Anbiya ya, Al-Anbiyanah ya. Dulu minallahi yarlu sufamu toharoh. Gini Bang Oki ya, yaitu seorang Rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Jadi gini, data buku mungkin saya nggak bisa tunjukkan karena bukunya aku tinggal di masjid, karena saya biasa baca-baca di masjid. Jadi gini Bang, yang dimaksud ayat ini, setauku Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, ketika disebutkan dia membacakan lembaran-lembaran yang suci, ini dia mengkonfirmasi. Jadi Al-Quran itu ketika diterima oleh Nabi Muhammad, itu tidak serta-merta muridnya atau sahabat-sahabatnya itu menuliskan kemudian dijadikan lembaran. Habis itu dikasih ke orang-orang, tidak Bang Oki. Jadi dia mengkonfirmasi, tolong bacakan ulang, Muhammad akan membaca ulang. Yang benar seperti ini, yang benar seperti ini. Buku dia selalu mengkonfirmasi apapun itu wahyu yang diterima. Ketika sahabatnya mendengarkan menulis, Nabi mengkonfirmasi ulang, tolong dibacakan lagi, saya konfirmasi ulang lagi. Konfirmasi ulang, dia orangnya penghafal Bang Oki. Dia mudah menghafal. Ketika dikonfirmasi ulang dengan sahabatnya, tulisannya seperti ini, bacanya seperti ini. Ketika dia mengiyakan, ya dia sudah hafal di pikiran dia, di otak dia sudah, oh wahyunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ketika di hari terakhir dia mau meninggal dunia, kemudian memanggil orang untuk bawakan kertas ingin menuliskan, setahu dia itu ada juru tulisnya, yaitu sahabatnya Bang Oki. Dia pasti akan nyuruh sahabatnya, tolong tuliskan kalimatnya seperti ini, kalimatnya seperti ini. Setauku begitu. Dalam pengajaran dia hidup, semasa hidup, dia selalu meminta tolong kepada sahabatnya untuk tuliskan, untuk tuliskan, untuk tuliskan.
Karena kalau sesuatu yang dituliskan oleh dia sendiri itu nggak mungkin bisa dipercaya sama orang, Bang Oki. Karena beresiko bahwasanya dia akan dihinakan atau dia dianggap nanti orang yang tidak bisa dipercaya ketika menuliskan sendiri. Tetapi ketika orang kan itu pasti bisa diterima karena bukan pribadi dia sendiri yang mengatakan itu, tetapi konfirmasi melalui orang lain. Nah itu menurutku data ini bisa lah nanti next mungkin aku bantah dengan data juga buku ya, karena aku ada beberapa bukunya, tapi aku nggak bawa pulang jujur aja, karena aku tinggal di masjid tempatku kemarin syahadat, tempat Pak Haji. Jadi mungkin nanti next aku bahas pakai buku, aku bawa pulang dulu bukunya, karena aku suka baca-bacanya di sana, Bang Oki, jujur aja. Nah kemudian Bang Oki, saya belum nangkep Bang Oki, ketika di perjanjian lama Tuhan Allah itu bukanlah makhluk, Tuhan manusia, kemudian bisa dinubuatkan oleh manusia. Nabi cerita tes kayak yang Mas Oki bawa, nggak apa-apa sih, karena itu iman Mas Oki. Sebelumnya pun saya bawa itu Mas Oki ketika, cuman nggak make sense aja, karena pengajaran Yesus itu bagaimana Tuhan Bapa di surga, bukan Tuhan. Nah ketika firman itu menjadi ya bukan Bapa yang menjadi, tapi firman yang menjadi manusia, Bang Oki. Jadi Filipi 2 ayat 6 sampai 8 yang Bang Oki bawa tadi, mengosongkan diri menjadi makhluk hamba. Bukan Bapak Bang Oki, sesuai Yohanes 1 ayat 1, tapi jadi manusia. Bapak nggak pernah jadi manusia Bang Oki. Thank you Bang Oki. Kok nggak bisa, Bang? Udah. Aku mau tegaskan dulu ya, bukan Bapak yang menjadi manusia. Aku tidak pernah mengatakan Bapak menjadi manusia. Jelas datanya kan di dalam Yohanes 1 ayat 14, sang firman yang mengambil rupa manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, Yesus itu adalah sang firman, bukan Bapak. Dan saya tidak pernah mengatakan Bapak menjadi manusia. Ya, tapi sang firman yang mengambil rupa manusia, tiga pribadi yang berbeda di dalam satu esensi, hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, walaupun di situ adalah ayat kutipan. Ya, sebelum nanti dibahas saya bisa tunjukkan itu ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Karena saya tidak pernah mengatakan Bapa menjadi manusia, tetapi sang firman yang mengambil rupa manusia. Ya, sang firman. Nah, terkait dengan Filipi 2 ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, ingat di situ. Di situ bukan Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah. Tiga pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. Saya tidak mengatakan Bapa menjadi manusia, tetapi kan di situ juga tidak tertulis bahwa Allah menjadi Bapa menjadi manusia, enggak tertulis itu. Yang walaupun dalam rupa Allah. Itu di situ ayatnya tertulis jelas seperti itu. Oke, itu saya sudah tanggapi. Yang pertama saya mau tanggapi ya, Bang Arom, Al-Bayyinah ayat yang ke-1 itu tidak lagi menyuruh orang membacakan, Bang. Di situ dibacakan. Ya, tertulisnya dibacakan. Sahih Bukhari 111 di situ menuliskan. Ya, di situ menuliskan. Terus juga ketika Bang Arom mengatakan nabimu penghafal, mungkin Bang Arom nggak tahu datanya kalau Nabi pernah lupa. Nabi pernah lupa Bang Arom. Ya, misalnya di dalam Quran surat Al-A'la ayat yang ke-5 dan ke-6, itu kan Nabi lupa. Ya. Kalau Bang Arom mengatakan seperti itu.
Jadi itu malah bertentangan sendiri Bang Arom ya. Itu malah bertentangan sendiri dengan data-data Bang Arom. Itu dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Ketika Bang Arom tadi mengatakan meminta tolong untuk menuliskan, di situ tidak meminta tolong untuk menuliskan, tetapi menuliskan di situ. Tertulisnya kan seperti itu, ya. Sebentar ya, coba aku tunjukkan ulang. Nih, sebentar ya. Satu. Nih. Hadis Bukhari 111 derajatnya sahih. Ketika Nabi bertambah parah sakitnya, beliau bersabda, berikan aku surat biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian. Di sini dia minta surat biar dituliskan. Ini tidak menyuruh orang lain untuk menulis. Ini yang tertulisnya di sini Bang Arom. Ya, di dalam hadis Bukhari 111. Bukan menyuruh orang untuk menuliskan. Itu tertulis jelas di dalam hadis Bang Arom ya. Nah, ketika Bang Arom mengatakan penghafal juga, Bang Arom jangan meninggalkan salah satu data juga Bang Arom. Kalau nabimu juga pernah lupa. Ya, apakah seorang yang penghafal itu pernah lupa? Itu nabimu juga pernah lupa Bang Arom. Ya, saya berbicara sesuai konteks data-data di dalam Al-Quran. Ya, saya berbicara sesuai konteks-konteks yang ada di dalam Al-Quran. Saya bisa tunjukkan datanya kalau Nabi pernah lupa. Seperti ayat yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau Nabi pernah lupa. Itu. Nah, jadi makanya pentingnya gini. Jadi aku balik ke tema awal sebenarnya. Aku itu sebelum aku berpindah, aku benar-benar memahami. Aku belajar. Gitu ya. Aku belajar benar-benar apa sih? Dan ketika aku sudah mantap, ya, aku akan terima ini. Ya, aku akan terima ini sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Itu. Dan itu tidak akan merendahkan daya pikir aku, tidak akan merendahkan IQ aku ketika aku berpindah. Itu. Silakan, Bang Arom. Sebentar. Oke. Oke, thank you Bang Uki, thank you. Jadi gini Bang Uki ya, mungkin kalau saya baru belajar Islam. Mungkin Bang Uki belajar dulu Kristen baru masuk Kristen. Kalau saya mengenal Tuhan Bang Uki, yang saya tadi bilang, sebenarnya menurutku ya, ini menurut pandanganku, Kristen itu sudah salah mengartikan Tuhan Bang Uki. Ketika Tuhan itu hanya gelar bisa disematkan dengan manusia. Jelas loh, di kisah para nabi mungkin di Islam ada, mungkin sejarahnya mungkin ya Bang Uki tahu lah karena Bang Uki yang dari Islam kan. Dari nabi-nabi terdahulu, yang namanya Tuhan itu bukan makhluk Bang Uki, diceritakannya Bang Uki. Tadi sudah saya bawakan data di Bilangan, di Ulangan, di Keluaran pun ada bahkan tentang Tuhan itu bukan gelar. Akulah Tuhan. Ketika dia bilang akulah Tuhan Allahmu, ya itu udah jelas. Tuhan bukan makhluk Bang Uki. Udah nggak mungkin bisa dipungkiri itu Bang Uki. Jadi ketika di perjanjian baru, di mana Yesus pun tidak pernah mengajarkan Tuhan itu makhluk, bahkan dia mengajarkan Tuhan itu Bapa di surga. Nggak pernah Yesus tuh bilang Tuhan itu makhluk tuh, nggak pernah. Tuhan itu ya Bapa ya di surga. Tetap sembahlah Tuhan Allahmu. Mungkin Bang Uki bisa cek itu pada saat percobaan iblis kepada Yesus, iblis Yesus kepada Yesus tuh apa yang dikatakan. Sembahlah Tuhan Allahmu. Di Markus Bang Uki bisa baca mungkin kepada murid-muridnya.
Yang pertama itu adalah dia mengutip dari Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu satu, Allah yang benar. Kemudian Yesus juga hidup kekal, Yohanes 17 ayat 3. Tapi saya nggak mau lari ke sana Bang Oki, ya itu kan kita udah ranah beda ya. Mungkin Bang Oki bisa telusuri lagi, Bang Oki bisa baca perjanjian lama, terus compare dengan Al-Quran. Kenapa sih Tuhan itu Allah, Tuhan itu Allah, A-L-L-A-H? Kenapa sih itu? Kenapa nggak tertulis akulah Tuhan Yesusmu? Karena Yesus manusia Bang Oki, nggak mungkin ditulis aku Tuhan Yesus. Karena itu bertentangan dengan firman Dia yang menyatakan bahwa Dia sendiri bilang Dia bukan makhluk, Dia bukan manusia Bang Oki. Itu sudah nggak make sense, nggak masuk di otak Bang Oki. Terkait Dia bisa menyembuhkan, bisa menghidupkan, bisa berbuat apapun itu, ya sudah terjawab di Kisah Para Rasul tadi yang saya bawa. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus, ya itu memang kebesaran Allah, itu atas kehendak Allah. Segala yang dilakukan sesuatu, bahkan Yesus pun berkata pada saat pengajarannya, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang di surga. Ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes 5. Bahwasanya segala sesuatu pekerjaan yang aku lakukan adalah kesaksian bahwa akulah utusan dari Bapa yang bersaksi tentang aku. Jadi ya gimana ya, kalau sebelumnya saya Tritunggal begitu Bang Oki. Jadi dui naturnya Yesus itu ya itu kemanusiaannya, dia berkata seperti itu, bahwa tetap keilahiannya ada, yaitu firman yang menjadi daging. Itu saya akuin juga sebelumnya. Tetapi ketika di-compare dengan Al-Quran, saya baca Al-Quran segala macam, kenapa di ajaran Nabi Muhammad sama gitu dengan nabi-nabi sebelumnya, bahwa Tuhan itu bukan makhluk dan Tuhan itu bukan manusia, dan gak mungkin Tuhan itu menyerupai makhluk. Karena nggak mungkin yang tadinya bisa melakukan apapun jadi tidak mungkin bisa melakukan apapun. Itu nggak mungkin menurutku Bang. Jadi itulah yang membuat saya dari logikal ya, kalau logiknya akal berjalan. Saya 34 tahun umur Bang Oki. Itulah yang saya pikir, ketika iman itu didahulukan baru berpikir. Mungkin itulah dulu yang saya alamin juga Bang Oki. Tapi nggak apa-apa. Tetap dengan Yesus Kristus Bang Oki. Mantap. Lanjut. Teman-teman ya. Oke. Ya, berkali-kali tapi saya harus katakan ini dengan jujur ya Bang Arom ya. Banyak yang berita masuk ke saya kalau Bang Arom ini adalah mantan pendeta. Ya, banyak yang ngomong ke saya kalau Bang Arom ini adalah mantan pendeta. Tapi aku jujur menyayangkan pemahaman Bang Arom tentang Alkitab. Apakah ini memang karena Bang Arom udah 2 minggu berpindah, terus Bang Arom ini sudah terbawa-bawa arus dengan memotong-motong ayat Alkitab? Ulangan pasal di dalam kitab Ulangan tadi itu jangan Bang Arom potong. Allah bukanlah manusia, kan ada kelanjutannya, sehingga ia berdusta. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dusta. Ya, jadi jangan dipotong di situ ayatnya. Allah bukanlah manusia. Ada kelanjutannya. Sehingga ia berdusta. Jangan dipotong. Tuhan Yesus tidak pernah berdusta, Bang Arom. Ya. Nah, terus pemahaman yang Bang Arom, gini ya. Kita orang Kristen itu sangat-sangat terkenal dengan logikanya, dengan kecerdasannya. Pemahaman Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus itu disebut Tuhan? Karena Tuhan Yesus itu Sang Mesias. Saya yakin kalau Bang Arom memang betul seorang pendeta dulu, Bang Arom memahami itu. Kenapa gelar kepada Tuhan Yesus itu disebut Tuhan? Karena dia adalah Mesias.
Nah, kita harus pahami Tuhan. Sekarang saya tunjukkan datanya. 3 data saya akan tunjukkan kata Tuhan itu bisa menjadi Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kata Tuhan ya. Nih. Bahkan di dalam hadis Bang Arom sendiri. Ya. Kata Tuhan berasal dari bahasa Melayu kuno yang berarti penguasa, pemilik, atau atasan. Makanya saya katakan tadi, Tuhan itu di dalam iman Kristen artinya penguasa. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah yang sudah ada dan yang sudah ada, yang maha kuasa. Kata Tuhan berasal dari bahasa Melayu kuno yang berarti penguasa. Nah, sekarang aku tunjukkan ya. Kata Tuhan itu bisa menjadi Tuhan. Saya tunjukkan. Saya tidak menunjukkan dari literasi Kristen aja. Saya akan tunjukkan di dalam literasi Bang Iman yang Bang Arom yakini saat ini. Ya. Hadis Bukhari 6411 derajatnya sahih. Hadis Bukhari 6411 derajatnya sahih. Ya. Sebentar teman-teman. Oh, bukan ini. Bukan hadis Bukhari. Ahmad ya. Hadis Ahmad kalau nggak salah. Sebentar aku tunjukkan tadi. Hadis Ahmad 15717. Sebentar aku tunjukkan datanya. Ahmad 15717 ya. Isnadnya juga sahih. Sesungguhnya hakikat Tuhan adalah Allah. Sesungguhnya hakikat Tuhan adalah Allah. Ini data Bang Arom. Kita orang Kristen dan Bang Arom, aku yakin ya. Bang Arom dulu pasti akan berargumentasi menggunakan data dan dalil. Ya. Itu. Dan saya gunakan literasi Islam untuk menunjukkan hakikat Tuhan itu adalah Allah. Kata Tuhan berasal dari etimologi bahasa Melayu. Kata Tuhan berasal dari etimologi bahasa Melayu yang artinya adalah Tuhan. Makanya saya katakan tadi, KBBI baru ada 1988. Sedangkan Alkitab diterjemahkan 1600. Jauh sebelum KBBI ada. Makanya arti kata Tuhan di dalam iman Kristen itu adalah penguasa. Tapi saya tunjukkan datanya. Makanya di dalam hadis Ahmad 15717, ketika Nabi Muhammad dipanggil Tuhan, dia menolak. Ketika Nabi Muhammad dipanggil Tuhan ya, maaf ya, ini saya revisi. Ketika Nabi Muhammad dipanggil Tuhan, Nabi Muhammad menolak. Karena apa? Sesungguhnya hakikat Tuhan adalah Allah. Jadi kenapa Tuhan gelar Tuhan itu disematkan kepada Tuhan Yesus? Ya. Kenapa gelar Tuhan itu disematkan kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah Sang Mesias, Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Ya, Filipi pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, itu semua data. Saya gunakan 3 literasi langsung. Ya, dari hadis, dari KBBI-nya berbicara tentang etimologinya. Silakan Bang Arom. Ya, Bang Oki. Dari isu yang beredar ke Bang Oki, tanggapi dulu kebenarannya. Sebenarnya saya nggak mau banyak cerita sih kalau tentang pribadi ya Bang Oki ya, karena itu masa lalu. Saya bisa tunjukkan bukti-buktinya. Cuman nggak sereceh itu saya bisa tunjukkan. Jadi gini Bang Oki, kita balik lagi ke pembahasan. Masalah itu mungkin kalau mau tahu detail, saya selalu challenge. Kalau ada yang mau ketemu offline sama saya untuk menunjukkan bukti, ayo kita offline datang, kita ketemu. Tapi kalau online begini saya nggak mau. Online begini ya diskusi. Kalau pribadi ya nanti di luar. Tapi gini, di luar dari pembahasan itu ya Bang Oki ya, begini. Bang Oki bahas lagi bilangan tadi ya, bilangan ketiga ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Jadi gini, Allah mau menegaskan di sini Bang Oki, Tuhan mau menegaskan di bilangan ini Bang Oki, penegasan Tuhan
bahwasanya nggak mungkin dia manusia. Gitu. Karena manusia itu punya sifat, Bang Oki. Sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Tuhan, Bang Oki. Nah, ketika Bang Oki bilang bahwa Nabi Muhammad pernah lupa, apakah penghafal itu bisa lupa? Ya bisa, Bang Oki. Orang hafal itu bisa lupa pasti, Bang Oki. Pasti, namanya manusia. Manusia itu tidak luput dari kesalahan, manusia itu tidak luput dari kehinaan, manusia tidak luput dari hinaan, cacian, makian, itu pasti. Makanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Nobody perfect. Namanya manusia. Jadi gini, ketika membahas Nabi Muhammad, Bang Oki ya, mungkin gak make sense dengan tema. Tapi memang tema yang kita bawa, Tuhan umat Islam atau Allah, itu yang mengajarkan memang Nabi Muhammad. Kita semua tahu tentang Allah, itu ya dari Nabi Muhammad, perantara Nabi Muhammad. Jelas, semua pun murid Yesus pun mengetahui tentang Bapa, ya dari mulut Yesus Kristus. Gimana Bapa di surga, anaklah yang bisa menyatakan Bapaknya. Jadi sama, dari Abraham, Musa, Yesus, Nabi Muhammad, itu nggak pernah memperkenalkan dirinya siapa, Bang Oki. Tapi memperkenalkan siapa yang mengutusnya. Pasti, itu pasti Bang Oki. Dari perjanjian lama sampai Yohanes, Matius, Markus, Lukas, itu menceritakan pengajaran Yesus Kristus ini sama dengan Musa, dengan Abraham, memperkenalkan siapa Bapa. Nah, ketika ku baca Al-Quran, Nabi Muhammad pun memperkenalkan siapa sih Tuhan di surga ini, di atas langit ini siapa. Itu sama, dan itu make sense. Dia nggak pernah memperkenalkan dirinya datang itu siapa, itu nggak pernah. Gak pernah kutemukan itu data. Oke, mungkin Bang Kip kalau punya data, ada Yesus ketika pengajaran menceritakan tentang dirinya, bahwa dia Tuhan, dialah pencipta semuanya. Ya, mungkin bisalah saya kembali lagi, Bang Oki ajarin saya, nggak apa-apa. Tapi saya udah baca Kejadian sampai Wahyu. Pada saat pengajaran hidup, saya lagi nggak ngomong kematian dan kebangkitan. Jadi ketika bawa Filipi, Tesalonika itu udah nggak ada Yesus. Yesus sudah bangkit dan naik ke atas. Karena saya sekarang, iman saya tidak percaya kematian. Oke, kematian dan kebangkitan saya udah nggak percaya. Jadi nggak masuk di otak saya ketika pembahasan di luar dari pengajaran Yesus Kristus. Yang saya tadi bilang bahwa pengajarannya saat hidup di-compare dengan pengajaran Abraham, Musa, dan Nabi Muhammad, itu sama. Memperkenalkan siapa Tuhan di langit atau di surga. Itu sama. Siapa sih yang pencipta? Siapa sih yang wajib kita sembah? Dia menunjukkan siapa sih yang mengutusnya untuk berbicara di dunia ini. Itu sih, Bang Oki. Jadi, kalau Bang Oki punya data mungkin, ketika pengajaran Yesus berbicara tentang dirinya sendiri melalui mulutnya sendiri, bukan perantara Bapa, ya mungkin bisa ajarin saya, Bang. Silakan. Sebentar ya Bang Aram ya. Oke, silakan. Ya, saya harus luruskan dulu narasi saya. Ketika saya mengatakan pendeta tadi, bukan berarti saya meragukan kependetaan Bang Arom. Enggak ya, itu ya. Itu harus saya luruskan dulu. Cuman gini loh, pemahaman Bang Arom tentang arti kata Tuhan itu loh, yang saya sangat disayangkan sekali. Bang Arom 2 minggu berpindah. Bang Arom menolak data. Dari data Islam saya tunjukkan, secara etimologi saya tunjukkan, ya. Itu yang mau saya sampaikan tadi. Bukan saya menyatakan Bang Arom ini pendeta palsu atau apapun. Saya tidak pernah. Terlepas siapapun Bang Arom dulu ya, siapapun Bang Arom dulu, saya tidak peduli. Gitu ya. Saya tidak peduli siapapun Bang Arom yang dulu, entah seorang pendeta, entah apa, itu saya tidak peduli. Tapi kalau mau offline diskusi sama saya, monggo silakan. H2H boleh. Ya, kalau mau diskusi offline, H2H 2 arah boleh.
Karena Kores aja ngajak saya di Jakarta, itu karena saya lagi nggak ada temannya aja. Kalau saya ada temannya, saya sudah jadwalkan diskusi sama Kores. Ya, itu. Jadi kalau saya itu bukan tipe orang yang takut untuk diskusi offline. Bahkan dengan Ustadz Yusuf PI, kita janjian untuk diskusi offline. Silakan kalau mau offline. Ya, oke. Saya harus tanggapi dulu ya. Coba tunjukkan saya satu data di mana segala sesuatu itu diciptakan oleh Sang Firman itu. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jelas datanya di dalam Alkitab ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itu yang pertama. Musa memperkenalkan Tuhan. Ingat Bang Arom, kita beragama itu Bang Arom tidak cukup mengenal Tuhan saja. Tuhan ini harus satu, selesai. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Ada yang lebih penting dari itu. Apa yang diajarkan Tuhan kepada kita? Apakah kita beragama cuma untuk mengenal Tuhan itu satu? Itu aja. Tapi yang lebih penting dari itu, ya, itu apa yang diajarkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, ketika Bang Arom dari tadi menyatakan ajaran Musa selaras dengan ajaran Bang Arom yang sekarang. Bang Arom, coba, pernahkah Musa mengajarkan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya? Pernahkah Nabi Musa mengajarkan membun-bun cicak itu dapat pahala? Pernahkah Nabi Musa mengajarkan boleh menikah lebih dari satu? Kalau memang itu make sense, kan saya bilang di awal tadi, ajaran itu tidak mungkin ada masa berlakunya. Ajaran dari Tuhan itu harus sama, Bang Arom. Tidak mungkin berubah-ubah. Gitu loh. Ya, ajaran dari Tuhan ini harus sama. Masa di ajaran sekarang seperti ini, di ajaran ini seperti ini. Itu kan menjadi sesuatu yang menurut saya sesuatu yang aneh ya, kalau Bang Arom dari tadi menyamakan itu loh. Makanya dari awal pertanyaan saya, Bang Arom tidak sanggup menunjukkan logikanya. Kalau memang Musa selaras dengan Nabi, ya, di mana datanya Musa itu diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah? Dari tadi kan logikanya nggak bisa Bang Arom tunjukkan, walaupun saya tidak meminta data. Itu. Walaupun saya tidak meminta data. Kalau Bang Arom bertanya ya. Kalau Bang Arom bertanya dari tadi. Itu loh. Ya jadi seperti itu ya teman-teman ya. Terus tentang kata Tuhan Bang Arom. Aku jadi ini ya Bang Arom ya. Serius ya, jujur ya. Kenapa jadi menolak data yang tertulis? Saya sudah tunjukkan Tuhan itu Tuhan. Apakah saya bisa disebut sebagai Tuhan? Bisa. Ya. Tapi kenapa Tuhan Yesus itu gelarnya Tuhan? Karena Tuhan Yesus itu Sang Mesias. Sekarang ini data yang tertulis saya tunjukkan, hadis saya tunjukkan, etimologi saya tunjukkan. Tapi masih ditolak. Masih ditolak data saya. Itu. Terus gimana kita mau menyampaikan? Saya berdiskusi menggunakan data, saya buktikan Tuhan. Kalau Tuhan itu penguasa, saya buktikan menggunakan data dan dalil. Tapi itu ditolak. Seperti apa? Itu loh. Jadi, saya harap sih Bang Arom lebih merenungi lagi ya. Dengan apa yang menjadi keputusan Bang Arom sih. Itu aja sih yang saya sampaikan. Ya, silakan. Bang, aku tadi pertama ya. Ini udah jam 10 aku mau keluar soalnya. Itu. Bang Arom tadi kan... Aku tadi pertama aku ya. nanggapin habis itu closing statement ya. Iya. Aku berarti Bang Arom 2 kali. Berarti Bang Arom 2 kali ya, 10 menit ya. Silakan. Silakan. Jadi gini Bang Oki. Aduh Bang Oki. Saya ketawa sendiri jadinya. Bang Oki ini lucu Bang Oki ini. Apa ya? Tapi ya nggak apa-apa lah. Saya cuma ketawa karena saya dulu pernah seperti pemikiran Bang Oki gitu loh. Justru gini Bang Oki ya. Yang merubah perintah-perintah Tuhan itu bukan di Islam Bang Oki.
bukan Islam, bukan Islam. Dari perintah, dari hukum. Jadi gini, ada contoh lah kemarin Bang Oki ya. Karena karena gini, Kristen selalu menggunakan data di mana Yesus berkata di Markus atau di Matius, itu make sense, bisa di-compare bahwasanya bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan, tapi yang keluar. Itu dikatakan dapat menghalalkan semua makanan. Itu salah Bang Oki. Baca dari atasnya. Itu bukan tentang makanan, itu tentang cuci tangan. Mana mungkin Yesus berkata dengan menghilangkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena Yesus sendiri datang itu untuk menggenapi, bukan meniadakan. Dia nggak pernah namanya meniadakan hukum Taurat, itu nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Dia datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Dan siapa yang meniadakan? Ya Bang Oki tahu sendiri lah. Ya saya nggak perlu bacakan datanya banyak lah. Mungkin next kalau ketemu lagi kita bisa diskusi fight mungkin yang lebih agak kenceng, nggak apa-apa. Tapi setelah bulan puasa kali ya. Karena kalau puasa gini saya agak gimana gitu Bang Oki. Tapi saya respect lah sama Bang Oki. Kalau orangnya Bang Oki, yang pertama bukan hanya debaters online, tapi mau offline juga, itu keren sih. Keren menurut saya Bang Oki. Jarang-jarang ada yang mau Bang Oki. Saya respect, saya kagumi itu. Kedua Bang Oki ya, saya selalu bilang bahwasanya Islam itu agama yang meluruskan dari ajaran-ajaran sebelumnya. Andaikan pada saat Yesus datang diutus, selesai tentang konsep ketuhanan, itu Nabi Muhammad mungkin gak diutus Bang Oki. Kemungkinan, karena sudah selesai. Tetapi karena belum selesai, sesuai perkataan Yesus bahwasanya ada baiknya aku pergi, jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, roh kebenaran itu siapa? Nggak mungkin lagi Yesus yang datang. Itu normalnya sih, logiknya begitu. Harus roh yang datang. Roh kebenaran itu siapa? Tapi ada banyak data ya, memang Bang Oki juga sudah akui bahwa Tuhan itu manusia ya, sesuai dari nubuatan bahwa di Ulangan tadi bahwa akan dibangkitkan seorang, berarti manusia ya bergelar Tuhan, padahal di Ulangan atau di Bilangan Tuhan itu bukan manusia, Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Tapi nggak apa-apa, keren sih berdasarkan data. Tapi gini Bang Oki, ketika Bang Oki bilang Nabi Muhammad tidak mau disebut Tuhan, karena Tuhan itu pemilik alam semesta. Saya nggak pernah baca tentang itu sih Bang Oki. Data itu belum pernah saya temukan bahwa Nabi Muhammad menolak dipanggil Tuan. Setauku dia itu dipanggil guru, atau bukan guru sih, apa namanya, junjunganku gitu sih, setauku ya. Oke, tapi nggak apa-apa kalau ada datanya, mungkin bisa ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad menolak dipanggil Tuan gitu. Jadi gini, semuanya sudah oke, mengalir, berjalan. Saya tahu kenapa Bang Oki ke Kristen, Bang Oki juga udah tahu kenapa saya ke Islam. Sesuai data juga, pemahamannya mungkin sekarang berbeda, nggak apa-apa. Next kita bahas lagi setelah Idul Fitri mungkin ya, setelah Lebaran. Nah itu bisa enak lah. Kalau puasa gini Bang Oki juga saya tahu orangnya menghargai sesama. Terbukti dari tadi kita mulai sampai sekarang nggak ada namanya menyinggung pribadi kita Bang Oki ya. Kita santai, selalu santai. Yang ini, yang kayak gini lah diskusi yang saya santai. Kenapa saya kemarin bilang Bang Oki, penghujat itu tidak boleh ada di muka bumi itu, hanguskan aja penghujat itu sampah. Ya itulah, memang harus begitu Bang Oki, keren. 5 menit lagi. Oke, closing statement ya Bang Oki ya. Silakan. Oke, closing statement saya, bahwasanya semua data yang saya gunakan
dari awal diskusi sampai akhir, alhamdulillah Bang Oki mengerti tentang saya bahwa saya baru di Islam dan nggak mau menuntut data. Terima kasih banyak. Tapi Bang Oki mau mendengarkan pemahaman saya kenapa di Islam, tentang konsep ketuhanannya juga. Intinya kalau dari saya, statement saya bahwasanya sesuai dengan yang saya baca dan saya pahami selama 34 tahun saya memahami itu. Ya nggak mungkin 34 tahun sih, umur saya itu 34 tahun. Mungkin dari 15 tahun terakhir saya pahami itu, bahwasanya dari ulangan, bilangan, kemudian hukum-hukum, perintah-perintah, ajaran Tuhan, ketika aku compare dengan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran menjelaskan semuanya. Menurutku Al-Quran sudah menjelaskan semuanya. Walaupun itu memang sebelumnya bertolak belakang, tetapi karena datang kebenaran itu, Bang Oki, ya, bahwa Allah itu hanya satu, yaitu Tuhan itu hanya satu, dan Tuhan itu menurut saya tidak bisa disematkan gelarnya kepada manusia, karena Tuhan bukan manusia, Dia pencipta segalanya. Sesuai Yohanes 1 ayat 3 tadi yang di bawah, makasih banyak, saya masih ingat. Dia di situ bukan Yesus, yaitu Allah atau Tuhan yang menciptakan segalanya. Itu pemahaman saya sekarang. Thank you. Saya pakai data izin dari Bible, tapi ada juga di Al-Quran bahwa Rabbus samawati wal ard, Tuhan adalah pencipta alam semesta. Jadi semua diciptakan oleh Tuhan dan dijadikan oleh Tuhan. Bahkan manusia tanpa orang tua pun bisa dijadikan oleh Tuhan. Manusia tanpa bapak pun bisa dijadikan oleh Tuhan. Manusia, wanita suci mengandung pun bisa dijadikan oleh Tuhan, hamil tanpa seorang suami. Mungkin itu closing statement saya, Bang Oki, nggak panjang-panjang tentang ketuhanan, bahwa Tuhan itu satu, Allah, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dah, itu aja. Thank you Bang Oki. Silakan Bang Oki, waktu saya loh. Ambil aja. Aku berarti dua match ya, aku ambil 2,5 ya Bang Arom ya, aku tanggapin dulu ya. Oh ya, aku wajib menunjukkan data ya, biar tidak menjadi framing ya. Itu aku tunjukkan data dulu yang ini tadi Bang Arom. Yang aku katakan tadi ya, ketika Nabi Muhammad ya. Datanglah seorang laki-laki kepada Nabi lalu berkata, "Engkaulah Tuan Quraisy." Lalu Nabi bersabda, "Sesungguhnya hakikat Tuhan adalah Allah." Di sini Nabi kan tidak mau dipanggil tuannya. Makanya Nabi langsung ngomong begini, "Sesungguhnya hakikat Tuhan adalah Allah." Ini datanya Bang Arom ya. Hadis Ahmad 15717, isnadnya sahih. Enggak Bang Arom ya. Kenapa saya bisa bernarasi seperti itu? Saya tidak akan pernah berani bernarasi kalau tidak ada datanya. Oke, yang kedua saya mau tanggapi dulu Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kalau Dia di sini merujuk kepada Allah itu sendiri, ini kalimat akan menjadi rancu ya. Ini kalimat akan menjadi rancu dan aneh. Dalam Dia ada hidup dan hidup adalah terang manusia. Kalau Dia di sini mau dipaksakan kepada Sang Bapa ya, kepada Allah, ini kalimat nanti akan menjadi rancunya. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah dan tanpa Allah tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Allah ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Itu jadi rancu nanti kalau itu diganti ya. Itu. Oke. Aku juga berterima kasih banyak sama Bang Arom untuk diskusinya yang menarik. Kalau Bang Arom lihat video-video aku lagi keras, itu sebenarnya tergantung kepada siapa aku berdiskusi ya. Tapi kalau sama orang-orang yang santai, yang diskusinya mau enak, tanpa ada hujatan, tanpa ada serangan pribadi, tanpa menyerang pribadi, nggak ada framing, aku orang yang lebih bisa santai ya. Dan terbukti hari ini kita bisa berdiskusi dengan baik. Sekali lagi aku minta maaf untuk Bang Arom kalau ada narasi saya yang menyinggung. Cuman gini, aku tidak membujuk ya Bang Arom ya, mohon maaf aku tidak membujuk. Ini kita nggak usah lanjut. Aku ambil sedikit aja untuk closing statement. Aku tidak membujuk ini. Ketika aku meninggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan aku tidak ada damai sukacita.
dan itu tidak bisa aku bohongin di dalam diri aku. Tapi ketika aku kembali menerima Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, Tuhan Yesus memberikan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan aku. Dan satu, tujuan kita beragama bukan cuma untuk mengenal siapa Tuhan yang satu itu, ya siapa Tuhan yang Esa itu, tetapi lebih kepada seperti apa kita boleh hidup seturut dan sekendak dengan firman Tuhan. Karena ajaran-ajaran agama itu yang terpenting yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi tidak masalah. Saya yakin semua agama itu mengajarkan kebaikan. Yang penting seperti apa kita mempelajarinya, tidak membuat kita membenci orang lain. Terima kasih banyak untuk Bang Arom. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bang Arom. Nggak ada niat sedikit pun untuk merendahkan siapapun Bang Arom ya. Minta maaf ya kalau ada kata-kata salah. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Sip. Thank you. Ya, nanti kita lanjutkan lagi di lain waktu ya Bang Arom ya. Nah, kita telah menyaksikan ya teman-teman. Pantas Pak Arom disebut mu'alaf? Enggak. Udah setara dengan al-alim, orang yang pengetahuannya tinggi, Masya Allah ya. Cuman walau harus disempurnakan beberapa ya. Kalau saya menyaksikannya dengan nada penuh terharu teman-teman. Karena pendeta loh, yang tadinya disonding untuk fitnah Islam jadi C6. Misionaris. Tapi luar biasanya, cahaya Islam tak mampu membuat dia berkhianat. Cahaya keindahan daripada ilmu Allah di balik penjabaran Islam. Masya Allah, ini nggak bisa buat Pak Arom itu berpaling dari ini benar gitu. Sekalipun otak menolak seperti apologet Kristen. Ini nggak benar, si Muhammad nggak benar. Tapi Pak Arom punya pikiran yang luar biasa kayak, kenapa aku harus menolak? Kalau ini memang benar datang dari Tuhan dan ini memang benar gitu. Sehingga Pak Arom melakukan perdebatan dengan para apologet Muslim. Enggak itu yang membuat Pak Arom menerima kebenaran Islam. Masya Allah. Dan saya agak tertarik teman-teman. Dari penjabaran Pak Arom tadi masalah firman Tuhan itu udah jago, itu luar biasa. Bahwa enggak serta-merta setelah meninggal Rasulullah langsung dibukukan. Benar. Karena itu adat. Apa itu adat? Bahwa orang terdahulu itu karena relevansi, tidak perlu perintah. Contoh gini, kenapa Bang Al-Quran dibukukan padahal nggak ada perintah gitu? Itu relevansi dan sadarnya makhluk. Maksudnya seperti ini. Teman-teman, kalau kita ada nabi zaman segini, nabinya nggak bilang suruh tulis, tapi nabinya ngajarin sholat, ngajarin ini, ngajarin itu, dan segala syariat. Agar tidak lupa ngapain? Coba jawab di kolom komentar. Agar kita tidak lupa dari pengajaran nabi kita setelah beliau meninggal, ngapain? Yang membukukan, mematenkan agar tidak lupa. Dan ini luar biasa. Masalah al-umminya Rasulullah. Al-umminya Rasulullah itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah memang benar tak bisa baca tulis dalam bahasa apapun termasuk bahasa Arab. Ada al-ummi, ya, ada ikhtilaf ya. Ada al-ummi yang kedua adalah tak bisa bahasa ajami selain bahasa Arab. Taunya bahasa Arab. Dan bisa baca tulis dalam bahasa Arab. Namun bahasa ajami selain bahasa Arab ini tidak bisa. Sehingga disebutlah buta huruf. Selanjutnya, Nabi Muhammad juga dijuluki dengan buta huruf. Nah, ini bukan buta huruf tapi hanya julukan sebagai buta huruf. Maksudnya seperti apa? Al-ummi. Ini adalah nisbah. Antum pernah dengar Syafi'i? Nah, ini penisbahan. Dalam orang Arab itu sering menisbahkan namanya kepada hal-hal yang mulia. Misalnya, Imam Syafi'i ini menamakan Asy-Syafi'i karena membangsakan pakaian nisba'i kepada kakeknya. Begitu juga al-ummi, ini membangsakan kepada seseorang yang butuh informasi kepada ibu. Nah, ini pendapat yang ketiga yang paling logik yang saya berpegang kepada pendapat ini. Apa? Rasulullah itu bisa baca tulis. Tapi disebut al-ummi karena beliau itu layaknya seorang anak yang dekat dengan ibunya, yang setiap informasi diterima daripada ibunya, bukan karena membaca, bukan karena menulis. Dalam bahasa Arab, julukan itu disebut al-ummi. Kalau ada seorang anak yang setiap informasi yang diketahuikan oleh anak tersebut cuma didapati daripada ibunya, tidak dari baca dan tulis, dalam bahasa Arab disebut ummiyin. Nah, Nabi Muhammad dijuluki dengan hal tersebut. Artinya disamakan, diserupakan dengan bahwa Nabi Muhammad, segala informasi yang datang kepada Nabi Muhammad, yaitu langsung daripada Allah, tidak dari baca dan tidak dari menulis, layaknya seorang anak yang dijuluki al-ummi juga.
Arti umum apa? Ibu. Yang setiap informasi daripada anak tersebut didapati daripada ibunya. Makanya al-ummi itu jadi pujian. Untuk memuji seorang anak dalam kaidah Arab dan adat istiadat Arab. Bahwa anak tersebut adalah yang dekat dengan keluarganya. Yaitu ditinjau dari sistem informasi dan kecerdasan seorang anak. Dari apa dia tahu ini? Wah, dia al-ummi. Apa? Dia itu dekat banget sama ibunya dan ibunya cerdas dan diajarkannya anak tersebut untuk paham hal tersebut. Dan setiap informasi anak tersebut dari ibunya. Ini pujian. Makanya Nabi Muhammad al-ummi dijuluki, orang Arab tak mengatakan dia bodoh. Kenapa? Ini pujian. Tapi al-ummi pada Nabi Muhammad ini dibangsakan bahwa setiap informasi yang diketahui oleh Nabi Muhammad berdasar dari Allah, bukan dari membaca dan menulis. Dan pendapat yang mengatakan al-ummi itu kepada nisbah, ini meyakini Nabi Muhammad bisa baca tulis. Buktinya, orang yang bisa berbicara belum tentu bisa menulis. Setuju atau tidak? Benar. Orang yang tak bisa menulis, ini tidak akan tahu kalau ngomong, saya makan nasi. Dia nggak akan tahu tulisan S-A-Y-A-M-A-K-A-N-N-A-S-I. Nggak akan tahu. Karena dia tak bisa membaca dan menulis. Tapi dia bisa bicara. Saya makan nasi. Rasulullah, kalau dia tidak bisa baca tulis, begitu banyak hadis yang mengatakan Rasulullah seakan bisa menulis. Buktinya, ketika Rasulullah mewartakan tentang Al-Masih Dajjal, tentang adanya Dajjal, apa kata Rasulullah? Nanti di hari kiamat akan ada datang Al-Masih Dajjal yang di matanya atau di jidatnya tertulis kafara. Dari mana Rasulullah tahu kafara? Sama kayak saya bilang, saya tak bisa baca tulis. Saya bilang, nanti akan ada mobil yang tulisan di plat mobilnya K-U-C-I-N-G. Nggak mungkin saya nggak bisa baca. Karena saya tahu K, tahu U, tahu I, tahu N, tahu G. Paham maksudnya? Orang tak bisa baca tapi bisa bicara, tak akan mungkin bisa mengheja. Nah, jadi al-ummi itu bukan jahlun. Kalau buta huruf dan memang bodoh, nah ini menghinakan Rasulullah. Rasulullah bukan bodoh, tidak bisa baca tulis itu. Dipuji dengan julukan al-ummi, dekatnya Rasulullah dengan Allah. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terus ikuti channel Bang Daman. Kita akan ungkap terus seputar kecerdasan Pak Arom. Dan kita akan tambahkan dengan keilmuan Islam yang selalu menemani antum. Jazakallah, subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.